Hari ini kita akan belajar ekstra. Ibadah ekstra. Ilmu masing-masing. Bahkan kalau lebih luas lagi, Mad'u itu bisa dijadikan satu panduan untuk memahami zaman. Generasi milenial sama generasi Z, generasi X, Y, generasi baby boomers. Itu Mad'u kalau kita bahasakan dengan bahasa dakwah. Nah, ini adik-adik ini kan generasi milenial atau Z. Generasi Z ini ya, lahir setelah tahun 2000 kan. Nah, itu generasi Z. Generasi milenial tuh tahun 85 sampai 2000. Itu milenial. 2001 sampai hari ini 2020-an ini generasi Z. Nah, murid-murid kalian nanti di Taman Pendidikan Al-Quran, ini Taman Pendidikan anak apa Al-Quran? Al-Quran. Ya, kita belajar micro teaching untuk guru yang akan mengajar di Taman Pendidikan Anak dan Al-Quran. Nah, saya buat ini baru tadi sore dan cuman beberapa lembar saja. Yang saya ambil sebagai satu pedoman di sini adalah sebenarnya bisa ditambah nih, mendidik, gembira dan menginspirasi gitu. Ya. Jadi micro teaching itu ya kita pahami bersama ya. Micro teaching itu sebuah metode ngajar dengan mengcluster ya, dengan memfokuskan pada satu keterampilan tertentu. Itu micro teaching. Namanya micro itu kecil. Kalau makro itu besar. Kalau mikro itu kecil. Microchip itu kecil. Kalau makro, ekonomi mikro. Nah, ini micro atau mikro kalau bahasa Indonesianya pakai K itu. Kalau itu bahasa Inggris pakai C. Tiap-tiap komponen keterampilan dasar diajarkan secara terpisah. Maksud terpisah itu apa? Tadi saya bilang cluster. Nah, dalam hal ini fokusnya adalah bagaimana Mad'u menguasai keterampilan dasar tersebut. Misalnya contoh, objek dakwahnya siapa sekarang teman-teman di sini? Anak-anak usianya berapa? Hah? 4? Hah? Ada satu SMA. Allah somad. Itu udah dewasa itu. Itu seperti adik antum ya berarti. Ada spidol. Saya ini agak-agak alergi kipas. Nah, kalau segini cukup, tadi itu kencang banget, makanya saya naikkan kaki saya karena kena kipas masuk angin. Ini udah cukup. Usia berapa Sidik? 4 tahun sampai 15. Oh, 15. Nah, ini harus dibagi nih, harus di split ini. 0 sampai 7 sampai 13 atau 12 sampai 13 plus. Berarti kalian punya 3 klaster Mad'u. Kobir, ngantuk. Cuci muka dulu. Ya. Bila hamam. Nah,
Ini harus teman-teman pahami, walaupun masih muda ya. Usia berapa sekarang? Anda berapa usianya? 16. Hah? 16. Ini gurunya usianya 16 tahun. Matunya 15 tahun. Ada yang lain? Usia berapa? Ada yang 15? Saya ambil 16 biasa. 16 semua. Pasti 19 aja kalau Semua 16 ya? ini udah pulang Lancar loh. 17. hampir Syukur. mana sih Nah, lihat nih mikro tipsnya itu. Setiap klaster ini sudah ada klaster 1, 2, 3, ya kan? Nah, setiap klaster itu juga punya komponen keterampilan dasar. Tuh. Komponen keterampilan dasar yang diajarkan secara apa? Terpisah. Maksudnya gimana? Anggaplah ini ikro ya. Metodenya apa? Ikro. Kan di sini ada ikro 1, ya kan? Berapa jumlah anaknya berapa di sini? Hah? Berapa banyak itu? sampai 10. 10. Anggap 10 ya. 10 anak. 10 anak ini semua satu kali ngajar disamakan atau ada yang memang sudah lancar, ada yang belum? Satu guru dibagi jadi 4 anak, memegang 4 anak. Oke. Satu guru 4 anak ya. Berarti ini ada 2 kelas. Ya. Ada 4 gini kan? Berarti ada 2 kelas, ada 2 guru. Betul. Hah? Sah? Sah. Nah. Nah, ini aja sudah dipisah-pisahkan, betul. Nah, memisahkan ini kalian menggunakan metode apa? Metode kemampuan. Pertama, berdasarkan kapasitas kemampuannya atau berdasarkan usia. Atau sembarang aja. Usia sih apa Usia. Nah, berarti cocok nih. Usianya berapa nih di kelas A? Hah? 4-5 tahun. Di sini 6 sampai 7 tahun gitu. Nggak juga. Sebenarnya kalau TPA memang bukan dilematis ya. Memang guru itu harus fleksibel. Nih value guru ya. Guru. Kalau bahasa Jawa itu di guru di tiru. Ini ilmu, ini amal. Nah, itu ya. Nah, berarti semua ini buahnya akhlak. Gitu ya. Anak kecil dengan profil 0 sampai 7 bahkan sampai 13 ini adalah peniru ulung. Nah, apa yang dia lihat bukan apa yang dia dengar. Apa yang dia lihat, baru nomor 2 apa yang dia dengar, itu yang dia akan kerjain. Apa? Peniru
ulum. Nih, 2 klaster ini. Nah, kalau ini nanti sudah masuk ke teman untuk belajar. Nah, kalau ini bukan teman, ini yang dimaksud ra'i itu. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Itulah kenapa Rasulullah belajar menggembala domba. Itu tahapan yang paling utama mendidik umat itu memang kita anggap mereka peniru ulum dan kita menjadi teladan. Oke. Ini biar paham dulu filosofinya mengajar. Biar apa? Biar nanti ketika mengajar teman-teman ruhnya bisa hadir. Nggak cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Cuman alif bata doang. Mengajar dan mendidik itu beda. Ajar dan didik itu beda. Jadilah pendidik, ya, bukan pengajar. Kalau pengajar banyak, kalau pendidik sedikit. Nah, saya outputnya, outcome dan outputnya. Outcome-nya paham tentang ilmu filsafat pendidikan ini. Output adalah kalian bukan jadi pengajar, tapi pendidik. Nah, dimulai dari yang paling sederhana teorinya, micro teaching. Oke? Paham? Ada pertanyaan? Ngantuk ya? Nggak lama kok. 8:30 lah. Semoga. Amin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Ya rahmatullah. Ayo, ada pertanyaan dulu nggak? Biar nggak numpuk. Saya pikir harusnya udah ada diskusi ini. Pelajaran kemarin apa? Ilmu, terus hikmah. Ya. Amal. Ilmu itu jalan, torikoh. Man salaka torikoh yaltamisu. Terus lanjutin. Nah, jadi Said Hamam sana. Yang ngantuk ya. Tegak badan dulu. Coba tegak badan dulu. Badan terus. Nah, tengadah. Ke atas, melek. Buka mata. Nah, lihat atas terus hitung sampai 10. 1 2 baik, nanti jeda lagi, gitu lagi. Kalau udah terasa ngantuk, begitu lagi. Diamalin. Nih, kalau nggak diamalin nggak dapet hikmah. Jadi ilmu itu jalan. Dikasih tahu jalan, antum lalui nggak? Kalau dilalui nanti ketemu hikmah. Tapi kalau antum nggak melalui, jadi ini aja. Jadi pengajar aja nih, penunjuk jalan, tapi dia tidak mendapatkan hikmahnya. Karena apa? Justru pendidik itu lahirnya dari sini. Pendidik ini lahirnya dari hikmah. Tapi tidak bisa mencapai hikmah yang paling tadabur, yang paling dalam
tanpa ilmu. Gitu. Contoh, antum nih, kalau saya mengibaratkan Quran itu seperti lautan yang luas. Ya. Ini anak-anak, ini diajak mainnya ke pantai. Oh, laut itu bagus ya. Ada airnya, ombaknya, ada pasir. Ini anak-anak TK ini. Antum yang levelnya lebih tinggi, anak SMP, SMA, antum sudah belajar ilmu. Oh, laut itu nggak cuma bisa dilihat, tapi bisa kita berenang di dalam itu. Akhirnya belajar ilmu berenang. Belajar, berenang udah bisa nih, berselancar. Lebih indah nggak daripada sekedar di pantai? Lebih bagus nggak? Kira-kira orang yang di pantai udah tahu nih, di berenang itu ada ilmunya. Terus di situ ada tempat berenang. Dia dapat hikmah nggak kalau dia nggak ngelakuin berenang langsung? Pasti beda hikmahnya. Tadaburnya pasti beda. Orang yang cuman duduk dengan mereka yang berjuang menyelami samudra Al-Quran dalam kehidupan pasti beda. Nah, tadabbur itu membawa teman-teman mempunyai ilmu alat untuk mencapai hikmah yang paling dalam. Apa produk laut yang paling indah, yang paling dalam? Apa? Kira-kira kalau lebih dalam lagi ke sana, pemandangannya bagus lagi nggak? Luas lautan, terus ada lumba-lumba yang berterbangan, ada ikan paus sekali naik. Apalagi kalau kita menyelam. Bagi orang yang mengerti ilmunya itu indah sekali. Tapi kalau nggak ngerti ilmunya, ngapain sih? Ya, di pantai aja. Nah, itu Quran. Lebih jauh lagi hikmahnya kalau menyelam. Menyelam itu kira-kira pakai alat apa enggak? Oke, kalau nggak pakai alat, ya nggak cuma tersesat, mati. Sama bertadabur Quran itu harus pakai ilmu alat. Kira-kira berenang tuh ada gurunya? Ada. Menyelam tuh ada gurunya? Ada. Kalau nggak pakai guru, nggak ada ilmu alatnya, tersesat dan bisa mati. Mati itu maksudnya apa? Bisa terpental. Bahkan Quran itu bagi orang yang tidak punya ilmu dan dia memiliki kesombongan, kejahiliahan, itu bisa membuat dia semakin kufur. Contohnya udah banyak kan, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, di dalam sirahnya itu Abu Lahab ya, itu setiap Rasulullah mendapat wahyu, ada batas gini. Ya, siapa? Abu Lahab ya, kalau nggak salah. Setiap Rasul dapat wahyu, Abu Lahab itu dengerin. Bahkan ketika Rasulullah membaca Quran di samping Mekah, di samping Ka'bah, itu dengerin. Ya Allah, indah ya, merdu ya. Tapi karena tadi alhamiyatun jahiliyah, karena ada kedengkian, ada keengganan, ada ego. Nah, sama egonya, ngapain kita bersusah-susah menyelam di tepi pantai enak. Akhirnya dia tidak bisa mendapatkan hikmah mendalam dari Al-Quran. Nah, anggaplah anak-anak itu dia mau mengenal Quran dari kalian. Nah, bagaimana cara mengenalkannya? Otomatis harus dengan cara mendidik yang menggembirakan dan menginspirasi. Ini saya ganti ya. Mendidik yang menggembirakan dan menginspirasi. Misinya ya.
Mendidik, menggembirakan, menginspirasi. Jangan sampai ya, ini orang, ini kan orang semua nih, orang kecil, bocil kan. Peniru ulung ini, jangan sampai dia lihat dan mengenal Quran itu dari kakak-kakaknya yang mukanya kusut, ya gak? Gimana kalau muka kusut? Cuek. Oke. Oh, muka kusut. Muka kusut, cemberut. Ya, jangan. Nggak cuma anak-anak, di kelas juga sama. Ya, beragama itu menggembirakan. Mengaji Quran itu menyenangkan. Nah, itu harus dibuat. Ya, tugas guru adalah mengukir kenangan. Iya, sejarah kenangan indah dalam hati ya, di dalam hati dan jiwa. Nih, apalagi usia ini, nih usia 1 sama 2 ini penting sekali ya dalam ilmu pendidikan. Usia itu adalah usia yang paling emas dalam periode kehidupan manusia. Dari usia 0 sampai 63 itu usia paling emas, itu usia 0 sampai 7. Usia paling emas. Dan di situ yang paling besar pertumbuhannya itu, yang paling utama adalah emosional. Emosional itu masalah hati, masalah jiwa. Nah, maka di sini tuh ekspresinya apa? Cinta, suka, sedih, marah, kecewa, emosional. Nah, kalian mau milih apa nih? Sebagai guru yang dipilih apa? Cinta, ceria, gembira, ya, suka, indah. Nah, kalau jiwa guru-guru ini udah satu frekuensi ini, nanti menerapkan mengajar anak-anak itu insya Allah lebih mudah. Karena udah punya mindset yang benar. Ya, pendidikan itu tentang mindset ya.